Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhsin Muiz selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu logika. Dan tak lupa pula teman-teman prodi ekonomi syariah kelas C yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmatnya lah kami diberikan kemudahan dalam proses pembuatan video presentasi ini. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan kelak di yaumil akhir. Baik, saya Rahmawati akan memperkenalkan materi-materi dari kelompok 10 yang akan membahas tentang proses penarikan konklusi secara langsung. Pemateri pertama yakni saya sendiri, Rahmawati. Pemateri kedua, Riza Oktavian Tias. Dan pemateri ketiga yakni Yuda Pratama. Baik, langsung saja saya Rahmawati sebagai pemateri pertama akan menerangkan tentang pengertian konklusi. Konklusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kesimpulan. Sedangkan menurut istilah penyimpulan, konklusi merupakan suatu kegiatan manusia, di mana dalam kegiatan penyimpulan ini seseorang bergerak menuju ke pengetahuan yang baru dari dan berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, dari pengertian ini terdapat 3 poin penting. Di antaranya, yang pertama yaitu kegiatan penyimpulan disebut bergerak, artinya dalam hal perkembangan pikiran manusia. Yang kedua, bergerak menuju ke pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini merupakan tujuan dari pemikiran. Nah, pengetahuan baru ini pula disebut juga sebagai kesimpulan atau konsekuensi. Poin yang ketiga yaitu dinyatakan dari pengetahuan yang telah dimiliki, yaitu menunjukkan titik pangkal atau adanya dorongan untuk maju. Dalam logika, hal ini disebut sebagai premis atau titik pangkal. Selanjutnya yaitu pengertian konklusi secara langsung atau penyimpulan secara langsung, yaitu merupakan suatu kegiatan penyimpulan di mana tidak memerlukan pembuktian. Artinya dapat langsung disimpulkan bahwasannya subjek sama dengan predikat. Contohnya ini hijau atau itu Pak Hasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Oktavian Tias sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang macam-macam proses penyimpulan secara langsung. Proses penyimpulan secara langsung ada 5, yaitu oposisi, konversi, obversi, inversi, dan kontraposisi. Yang pertama, penarikan kesimpulan langsung secara oposisi yang terbagi menjadi 4 macam, yaitu oposisi subalternasi, oposisi kontradiktoris, oposisi kontratris, dan subkontraris. Yang pertama, subalternasi, yaitu hubungan yang terdapat antara dua posisi dengan subjek dan predikatnya sama, tetapi kuantitasnya berbeda. Kesimpulannya, jika A benar, maka I benar. Jika I benar, maka A tidak dipastikan benar. Yang kedua, oposisi kontradiktoris, yaitu hubungan antara dua proposisi dengan subjek dan predikatnya sama, tetapi berbeda kualitas dan kuantitasnya. Kesimpulannya, jika A benar, maka O salah. Jika A salah, maka O benar. Dan jika O salah, maka A benar. Yang ketiga, oposisi kontraris, yaitu hubungan dua proposisi universal dengan subjek dan predikatnya sama, tetapi berbeda kualitasnya. Kesimpulannya, jika A benar, maka E salah. Jika A salah, maka E tidak bisa dipastikan. Dan jika E salah, maka A tidak bisa dipastikan. Dan jika E benar, maka A salah. Yang keempat, oposisi subkontraris,
yaitu hubungan antara dua posisi partikular dengan subjek dan predikatnya sama tetapi kualitasnya berbeda. Kesimpulannya, jika I salah, maka O benar. Jika O salah, maka I benar. Dan jika I benar, maka O tidak bisa dipastikan. Dan jika O benar, maka I tidak bisa dipastikan. Yang kedua, proses penyimpulan secara langsung secara konversi, yaitu sebuah bentuk penyimpulan langsung dengan subjek dan predikat sebuah proposisi ditukar atau dibalik tempatnya, sehingga yang semula subjek menjadi predikat dan yang semula predikat menjadi subjek tanpa mengubah kualitas dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, penarikan kesimpulan langsung secara obversi, yaitu sebuah proses penyimpulan langsung di mana proposisi afirmatif dinyatakan secara negatif dan sebaliknya, proposisi negatif dinyatakan secara afirmatif. Kesimpulannya, obversi A adalah E, obversi E adalah A, obversi I adalah O, dan obversi O adalah I. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Yuda Pratama. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kontraposisi dan inversi. Kontraposisi adalah sebuah proses penyimpulan langsung dari suatu proposisi dengan subjek yang bersifat kontradiktoris. Dari predikat yang diberikan, proposisi yang diberikan disebut kontraponen, dan prosesi kesimpulannya disebut kontrapositif. Penarikan kesimpulan dengan kontraposisi ada dua macam. Yang pertama, kontraposisi sederhana. Kontraposisi sederhana adalah penarikan kesimpulan dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan atau kontraponen, tanpa mengubah kuantitasnya dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Proposisi yang bisa dikontraposisikan secara sederhana hanya proposisi A dan O. Kesimpulan kontraposisi sederhana yaitu: pertama, jika kontraponennya A, maka kontrapositifnya E. Kedua, jika kontraponennya O, maka kontrapositifnya I. Kontraposisi aksidental atau parsial adalah penarikan kesimpulan dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan, di mana kuantitas dan kualitas mengalami perubahan, namun tanpa merubah kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kedua, kesimpulan kontraposisi parsial yaitu: pertama, jika kontraponennya A, maka kontrapositifnya O. Kedua, jika kontraponennya E, maka kontrapositifnya I. 5. Inversi. Inversi adalah suatu proses penyimpulan langsung dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari subjek yang diberikan. Proposisi yang diberikan disebut inventen. Proposisi kesimpulannya disebut inverse. Proses penyimpulan dengan inversi ada dua macam, yaitu: yang pertama, inversi penuh. Inversi penuh adalah penarikan kesimpulan dengan predikat dan subjek yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan, tanpa mengubah kualitas dan hanya proposisi universal saja yang dapat diinversikan, yaitu A dan E. Kesimpulan inversi penuh yaitu: pertama, jika inventen A, proposisi yang mengungkapkan ciri hakiki atau subjek, maka inversinya A dan I. Kedua, jika inventen A,
proposisi yang tidak mengungkapkan ciri hakiki subjek, maka inversinya I. Ketiga, jika inventennya E, maka inversinya E dan O. Inversi sebagian adalah suatu proses penyimpulan langsung dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari subjek yang diberikan atau inventen dengan kualitas proposisi mengalami perubahan, yaitu A dan E. Kesimpulan inversi sebagian yaitu pertama, jika inventen A proposisi yang mengungkapkan ciri hakiki subjek, maka inversinya O dan E. Kedua, jika inventen A proposisi yang tidak mengungkapkan ciri hakiki subjek, maka inversinya O. Ketiga, jika inventennya E, maka inversinya I dan A. Disampaikan terima kasih kepada segenap pemateri yang sudah menjelaskan tentang proses penarikan konklusi secara langsung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 10 mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.